pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sudah sarapan pagi toh? Sudah, Ibu. Berarti siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Ibu. Jadi hari ini adik-adik kita belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Baik adik-adik, di sini Ibu ingin menceritakan supaya adik-adik tahu bagaimana Indonesia ini dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sekarang ini toh. Karena sekarang ini kita itu sudah mengenal teknologi, sedangkan dulu itu belum adanya teknologi yang kita nikmati sekarang ini. Nah, Ibu di sini itu menceritakan supaya adik-adik tahu. Nah, adik-adik, jadi Indonesia kita ini itu memiliki begitu banyak kepulauan. Nah, kepulauan dan keindahan serta kekayaan alam. Nah, Indonesia ini itu telah menjadi sasaran penjajahan sejak abad ke-16. Karena Indonesia ini menjadi jalur perdagangan internasional sehingga begitu banyak bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Seperti ada yang datang dari Eropa, ada juga yang datang dari Asia. Nah, bangsa-bangsa yang datang dari Eropa itu adik-adik ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, ada Inggris. Nah, yang datang dari Asia itu adik-adik ada bangsa Jepang. Nah, Portugis itu dulu adik-adik bangsa pertama yang menjajah Indonesia. Sekitar 80 tahun mereka menjajah Indonesia. Nah, guna mereka menjajah Indonesia ini adik-adik, mereka ingin menguasai kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, bangsa kedua yang menjajah Indonesia itu adik-adik Spanyol. Tapi Spanyol ini adik-adik tidak lama menjajah Indonesia, sekitar 8 atau 9 tahun. Nah, bangsa ketiga yang menjajah Indonesia itu adik-adik bangsa Belanda. Jadi bangsa Belanda ini adik-adik menjajah Indonesia itu sekitar 350 tahun atau 3,5 abad. Jadi tujuan Belanda juga ini menjajah Indonesia itu untuk menguasai kekayaan atau rempah-rempah yang ada di Indonesia. Karena mereka tahu bahwa Indonesia ini banyak menghasilkan atau kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Hingga mereka itu ingin sekali menjajah bangsa Indonesia. Nah, yang berikutnya itu adik-adik Inggris. Inggris juga menjajah Indonesia, tapi Inggris ini adik-adik tidak lama seperti Belanda. Ya, karena Belanda tadi itu bangsa yang sangat lama menjajah Indonesia, sedangkan Inggris itu menjajah Indonesianya itu sekitar 6 tahun saja. Nah, tidak cukup sampai di sini itu adik-adik. Jadi bangsa-bangsa dari Eropa itu datang ke Indonesia itu. Baik, tidak hanya Eropa tadi yang menjajah Indonesia adik-adik. Nah, yang dari Asia juga itu seperti bangsa Jepang. Nah, bangsa Jepang ini adik-adik berhasil mengalahkan Belanda. Nah, akhirnya mereka mengambil alih yang biasa disebut dengan Hindia Belanda. Meskipun penjajahan berlangsungnya itu tidak lama, tetapi mereka itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap bangsa Indonesia. Seperti mencakup perubahan di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya maupun bidang politik. Nah, adik-adik, adapun latar belakang atau motivasi bangsa Eropa dan bangsa Asia menjajah Indonesia itu. Yang pertama, mereka tuh ingin mencari rempah-rempah karena mereka tahu Indonesia ini sudah kaya akan sumber daya alam dan bisa menghasilkan banyak rempah-rempah, sehingga mereka tuh ingin sekali menguasai wilayah Indonesia. Terus bukan cuma itu adik-adik, mereka juga memperoleh kekayaan. Jadi mereka tuh menyadari Indonesia tadi itu sudah kaya karena rempah-rempah, jadi memperoleh kekuasaan. Jadi setelah bangsa Eropa menyadari bahwa Indonesia ini begitu banyak rempah-rempah yang mereka hasilkan, jadi mereka tuh memiliki tujuan tambahan. Jadi mereka ingin menguasai bangsa Indonesia. Terus yang ketiga itu adik-adik memperluas kekuasaan. Jadi bangsa Eropa berupaya untuk menjadikan pulau atau wilayah Indonesia ini sebagai daerah kekuasaan mereka.
Jadi semakin banyak wilayah jajahan yang dapat mereka kuasai, semakin banyak juga rempah-rempah atau kekayaan alam yang mereka dapat. Yang berikutnya itu adik-adik menyebarkan agama. Jadi mereka juga datang ke Indonesia ini adik-adik untuk menyebarkan agama. Sehingga di Indonesia ini ada yang memeluk agama Kristen, ada juga yang memeluk agama Katolik. Nah, terus kedatangan penjajah ke Indonesia itu adik-adik membawa pengaruh terhadap bangsa Indonesia, baik pengaruh sosial budaya, pengaruh pendidikan, pengaruh terhadap ekonomi, maupun pengaruh terhadap nasionalisme. Jadi pengaruh sosial budayanya itu adik-adik, penjajah telah menyebabkan perubahan dalam struktur sosial budaya masyarakat Indonesia, sosial budaya. Jadi penjajah ini adik-adik telah merusak tradisi atau adat yang ada di Indonesia. Akibat kedatangan mereka sehingga lenyapnya adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu pengaruh pendidikan. Penjajahan telah menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Banyak institusi pendidikan yang didirikan oleh penjajah bertujuan untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kepentingan mereka saja. Terus pengaruh ekonomi. Penjajah telah menghalangi ekonomi yang ada di Indonesia. Terus nasionalismenya. Jadi penjajah telah menumbuhkan kesadaran nasionalisme atau cinta tanah air. Yang berikutnya itu adik-adik bentuk perlawanan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu dulu mereka menyadari adanya sikap nasionalisme atau cinta tanah air. Di situ mereka itu mulai menyadari bahwa mereka harus melakukan perlawanan terhadap bangsa-bangsa Eropa yang datang menjajah di Indonesia. Jadi mereka itu melakukan dengan perlawanan fisik maupun non fisik. Jadi perlawanan fisiknya itu adik-adik, dilakukan oleh pahlawan-pahlawan seperti Diponegoro dan Imam Bonjol. Adapun juga pahlawan-pahlawan lain yang tangguh saat melawan penjajah yang datang ke Indonesia. Terus yang kedua itu adik-adik perlawanan organisasi. Perlawanan dalam bentuk organisasi ini seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Indonesia Party yang telah memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia dan kemerdekaan negara Indonesia. Terus jadi setelah bangsa Indonesia melawan penjajah, adapun juga peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, seperti pemboman Hiroshima dan Nagasaki dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus 1945. Serangan bom oleh Amerika Serikat pada kota Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang akhirnya menyerahkan diri kepada Sekutu. Terus yang berikutnya itu Jepang menyerahkan kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Penyerahan Jepang menghasilkan kekosongan kekuasaan yang ada di Indonesia. Yang berikutnya itu peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok guna untuk menghindari campur tangan dari bangsa Jepang saat proklamasi. Terus yang berikutnya itu pembentukan PPKI pada 7 Agustus 1945. Pembentukan PPKI ini oleh pihak Jepang menunjukkan pengakuan akan pentingnya kemerdekaan Indonesia, meskipun dengan tujuan yang berbeda dari keinginan golongan. Setelah bangsa Indonesia melihat bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, namun mereka tahu bahwa Jepang ini belum sepenuhnya kepada Indonesia, lalu mereka akhirnya membuat organisasi baru yang dinamakan BPUPKI oleh golongan tua. Setelah itu bangsa Indonesia membentuk NKRI.
setelah proklamasi Indonesia menjadi negara kedaulatan. Jadi adik-adik itu tadi sejarah bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Jadi kita sebagai anak-anak muda harus bisa menjaga keutuhan negara kita ini. Baik itu dari kita hari ini, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Terima kasih, Bu.